Ini surat ke Pak Widodonya, ya, sudah dikirim. Sudah. Ya masih kok kirim nang sopo ya ora digubris. Ojo maneh nang sopo, nang presiden gak ada digubris. Ono ijazah palsu dadi pisau dadi presiden. Utekmu kok ya ora dipikir. Yang mana kita berbicara masalah ijazah palsu. Ya biarin, walaupun bohong jadi presiden. Kamu gak bohong gak jadi presiden. Kamu kan orang sakit hati. Kamu itu anak turun PKI, jadi gak bisa jadi presiden. DRS begitu mendaftarkan presiden jadi insinyur, dari mana asalnya? Gerombolan ya khusus masalah ijazah Pak Jokowi. Biar sini ku jelaskan sama kau ya. Joko Widodo sewaktu mencalonkan diri menjadi wali kota itu titelnya insinyur. Tidak pernah berubah. Yang dibilang Dr. Andes itu sewaktu Joko Widodo ya menjadi wali kota Solo, dia mengunjungi PT Sritek. PT Sritek ini bisa jadi mereka salah ya menyebut gelar titelnya Bapak Jokowi. Mereka bikin di situ Dr. Andes. Ataupun pihak pembenci dari Pak Jokowi yang mengedit menjadi Dr. Andes supaya ada gorengan untuk Pak Jokowi. Saya pernah jadi ketua KPU DKI, di mana tahun 2012 saya turut menerima langsung berkas pendaftaran calon gubernur DKI Jakarta. Salah satunya adalah Pak Jokowi. Saya juga turut menerima berkas pendaftaran calon presiden di tahun 2014 sebagai komisioner KPU Pusat. Jadi dari dua peristiwa itu saya ini saksi pelaku bahwa setelah memeriksa dokumen pencalonan, bahkan sampai verifikasi lapangan, termasuk membuka akses bagi publik untuk mereka menyampaikan komplain, sanggahan, atau masukan terhadap seluruh dokumen pencalonan calon presiden. Dan dari seluruh proses itu, KPU memutuskan tanpa keraguan bahwa seluruh dokumen yang diajukan calon presiden, termasuk calon presiden Jokowi, memenuhi syarat atau asli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang lanjutan isu ijazah palsu Jokowi yang hingga kini tidak surut-surut ya. Padahal isu ini sudah bergulir hampir 10 tahun yang lalu dan sejak dulu juga sudah dibantah oleh berbagai pihak yang terkait termasuk rekan sekolah Jokowi. Tetapi nggak tahu kenapa kok akhir-akhir ini hangat lagi ya. Dan walaupun sudah diklarifikasi berkali-kali oleh pihak yang menerbitkan ijazah, tapi tetap saja para golongan manusia dungu dengan EQ 78 itu menganggap ijazah Jokowi palsu. Waduh. Teruslah ngelindur drone-nya, jangan bangun-bangun. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama. Kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Ini surat ke Pak Widodonya, ya, sudah dikirim. Sudah. Ya masih kok kirim nang sopo ya ora digubris. Ojo maneh nang sopo, nang presiden gak ada digubris. Ono ijazah palsu dadi pisau dadi presiden. Utekmu kok ya ora dipikir. Pemikiranmu iku nanti. Lah wong nglamar nang pabrik ae gak ijazah, umpamane dadi presiden. Utekmu kok plongo. Nang pabrik lho pakai ijazah, apalagi jadi presiden. Kok niku wis mambu bangke, ojo kakean cangkeme mbahas ijazah Jokowi palsu. Lek palsu sak goblok-gobloke lho. Iso dadi 2 periode lho utekmu nandi.
Ojo gawe fitnah lah. Yo gak masuk akal ta. Iso dadi rong periode ijazah palsu iki lho. Lah kon sing ijazahmu asli ora dadi apa-apa kan utekmu kotor, hatimu kotor. Sampai kowe matek ora kira dikasus iku, ora kira diusut iku. Wong anjen yo pikirmu sing nyelereng-nyelereng. Rambutmu wis putih padha karo rambutku, dipikir, ngomong dipikir. Ojo dadi wong dengki. Kabeh bakal mati. Kon dengki wong apa kon niku? Kon niku agama apa sih kon niku kok ora duwe tata krama karo ngujat wong ini ku ya apa? Ngujat wong ini sapa kok dihujat ae ya apa? Pikirmu iku ya apa? Kon niku penyelundup apa ya apa? Apa anak putune PKI kon niku? Kok usil karo ijazah Jokowi palsu? Hah? Ya goblok negara iki lek ijazah palsu dadi presiden. Kerja nek pabrik iku lho. Pakai ijazah. Kerja nang supermarket lho pakai ijazah. Utekmu iku nandi? Padahal supermarket dodol kacang orang ngatur negara. Pemane ngatur negara. Kok pelo kok utek mentok kon. Aduh. Ya iki anak PKI ya karek kontok iki paling sak rombonganmu iku. Ku anak putune PKI biyen. Cukule awakmu iku. Dus wedus. Yang mana kita berbicara masalah ijazah palsu. Ya biarin. Walaupun bohong jadi presiden. Kamu gak bohong gak jadi presiden. Kamu kan orang sakit hati. Kamu itu anak turun PKI, jadi gak bisa jadi presiden. Ya biarin dah. Walaupun bohong jadi presiden. Kamu nyicir, nyocor, tongornya gak jadi presiden. Itulah sakit hati kamu. Biarin. Lo yang disakiti hati itu rakyat yang mana? Saya nggak merasa disakiti hati sama Pak Presiden yang ke-7. Kan kamu yang sakit hati. Busuk hatinya. Selalu usil. Gak mau berterima kasih. Gak menyukuri diperjuangkan Jokowi. Ya PKI cuma 3 itu tak sampean sama istri 2 itu. Itu PKI istri, kamu itu PKI lelaki. Itu selalu usil. Ya, kalau ijazahnya palsu kok jadi presiden 2 periode. Gitu. Makanya jangan repot-repot. Jangan usil-usil. Gitu. Itu kok pelat itu gimana? Lidahnya bengkak. Iya, lidah kamu bengkak. Kebanyakan ngomong, kebanyakan dosa. Jangan repot-repot. Apa ini repot sama Jokowi terus? Anjing kamu. Iya, teman-teman ya. Barusan kita menyaksikan 2 video dari netizen yang sama ya, men-stitch 2 video berbeda tetapi sama gitu ya. Yang di-stitch adalah video dari Sudrun, Kadrun, Badrun, dan drun-drun yang lain. Dan yang di-stitch juga sama gitu ya, berhubungan dengan ijazah. Ijazah aja ya yang diributin sejak dulu ya. Dan ngapain sih kok yang diprotes itu Jokowi? Ijazah ini kan yang mengeluarkan pihak universitas ya. Kali ini kan yang digugat kan UGM ya, ijazah Jokowi kuliah ya, bukan SMA seperti dulu enggak ya, seperti Bambang Tri dulu enggak ya. Ini ijazah kuliah. Pihak UGM melalui rektorat dan juga pihak fakultas ya, dekan sudah mengklarifikasi, dan bukan cuma sekali loh.
bahkan juga mencocokkan nomor registrasinya bahwa ijazah Jokowi ini asli, bukan palsu. Berarti apa? Saat ini domainnya sudah ada di lembaga yang menerbitkan ijazah tersebut. Jadi kalau kalian tetap ngotot bahwa ijazahnya Pak Jokowi palsu, bukan Pak Jokowi lagi yang harus membuktikan, bukan domainnya Pak Jokowi lagi sebagai tertuduh, melainkan pihak UGM, karena pihak UGM yang menerbitkan ijazah tersebut sudah mengklarifikasi bahwa ijazahnya asli. Kalau kalian masih belum puas, itu tuntut UGM, suruh membuktikan gitu loh, bukan Jokowi, paham? Aduh, lanjut. Saya pernah jadi ketua KPU DKI, di mana tahun 2012 saya turut menerima langsung berkas pendaftaran calon gubernur DKI Jakarta. Salah satunya adalah Pak Jokowi. Saya juga turut menerima berkas pendaftaran calon presiden di tahun 2014 sebagai komisioner KPU Pusat. Jadi dari dua peristiwa itu saya ini saksi pelaku, bahwa setelah memeriksa dokumen pencalonan, bahkan sampai verifikasi lapangan, termasuk membuka akses bagi publik untuk mereka menyampaikan komplain, sanggahan, atau masukan terhadap seluruh dokumen pencalonan calon presiden. Dan dari seluruh proses itu, KPU memutuskan tanpa keraguan bahwa seluruh dokumen yang diajukan calon presiden, termasuk calon presiden Jokowi, memenuhi syarat atau asli. Ya, sebetulnya terhadap tuduhan Bambang Trimulyono dan pihak-pihak lain yang turut mengamplifikasi bahwa mereka menuduh ijazah Pak Jokowi itu palsu atau tidak asli, itu sebetulnya bukan soal ijazah. Mereka hanya ingin membuat kacauan saja. Mereka ingin membuat Indonesia itu gaduh. Jadi Bambang Tri dan kawan-kawan sebetulnya tidak ingin Indonesia tenang. Apa saja dipersoalkan, termasuk ijazah Pak Jokowi yang sudah jelas-jelas terverifikasi dari seluruh pihak itu adalah asli. Kalau masih ada ya para pembenci Pak Jokowi, ya entah itu dari keluarga besar RT 16 maupun keluarga besar RT RW 24 ya, kalau masih ada ya, saya nggak habis pikir dah dia punya EQ berapa ya. Karena menurut saya EQ 78, EQ-nya simpanse saja, itu akan ngerti kok dengan apa yang disampaikan oleh mantan barusan ini, mantan ketua KPU DKI dan mantan komisioner KPU Pusat ya. Karena yang bersangkutan ini 2 kali ikut memverifikasi berkas pencalonan Jokowi baik sebagai gubernur maupun sebagai presiden pada tahun 2014 ya. Kalau masih ada yang meragukan, ya suruh cek sendirilah ke kampusnya gitu ya. Dan kalau kampusnya sudah mengklarifikasi asli, masih nggak percaya, udah tuntut aja kampusnya gitu ya. Perang sana sama kampusnya. Kok bisa Jokowi yang terus-terusan disalahin? Lanjut. Jadwal besok Pak gimana Pak, Lebaran Pak? Jadwal Bapak kalau Mas Gibran gimana? Di Solo. Hari pertama, kedua, ketiga di Solo. Solo. Sholat Id di Solo ya? Di Solo. Ini kumpul dengan keluarga kira-kira? Nggak tahu, semua sibuk semua. Ya mestinya setelah sudah nggak sibuk ya pasti ke orang tua. Open house Pak? Nggak ada open house. Tapi kalau mau datang ya pintu terbuka. Salat Idnya di depan ya Pak? Di jalan depan Dirasabah. Salat Idnya. Salat Idnya. Belum tahu. Pak kemarin kembali ijazahnya kembali diundur Pak. Ijazahnya UGM kembali diundur karena ponnya yang dinilai belum ada di masa itu Pak. Ya itu apa ya, fitnah murahan yang diulang-ulang terus. Sudah dari UGM dulu sudah juga menyampaikan. Ini Dekan Fakultas Kehutanan juga secara jelas dan tegas menyampaikan, ya kan? Teman juga banyak sekali yang menyampaikan.
Jadi menanggapi itu terulang terus gimana Pak? Apa sudah bosan? Ya nggak apa-apa, kalau saya nggak bosan. Tetapi sekali lagi yang mendalilkan itu yang membuktikan. Jangan saya yang suruh membuktikan, yang mendalilkan itu yang harus membuktikan. Sepakat ya dengan apa yang disampaikan oleh Pak D, walaupun ya jawaban Pak D sejak dulu yang macam kayak gitu ya. Kayak macam nggak ada warnanya gitu lah. Nggak membikin yang mendengarkan ini mendidih, ya itulah pemimpin yang baik ya, negarawan sejati. Walaupun dia diserang, walaupun dia dicaci, walaupun dia dimaki, dia bisa memberikan counter attack ya yang menyakitkan, yang bisa menimbulkan efek chaos ya, para pendukungnya marah, tetapi kan nggak dilakukan oleh Pak D. Pak D cuma mengatakan ya itu fitnah murahan, kan sudah diklarifikasi oleh UGM, oleh pihak yang menerbitkan. Wah, keren kali ya kan. Macam kayak gini lah pemimpin itu ya kan, memberi kesejukan ya. Lanjut. Isu ijazah palsu adalah isu murahan yang terus digulirkan oleh para pembenci Pak Jokowi dan akan dipercaya oleh orang-orang yang akal dan logikanya tidak jalan. Seperti Mbak ini ya. Dia ini kalau saya balas dengan Viti pasti sewot. Mengatakan saya buzzer, ternak Mulyono. Yang jelas saya bukan buzzer, tapi saya bangga menjadi ternak Mulyono. Karena bagi saya Pak Jokowi itu orang baik. Mengenai isu ijazah palsu ini, ketika Pak Jokowi baru menjabat menjadi wali kota Solo, beliau pastinya sudah mendaftar ke KPU dengan membawa ijazah beliau. Dan KPU pastinya akan memverifikasi ijazah Pak Jokowi. Ya, diteliti keasliannya, sudah pasti itu ya. Kenapa kalian sekarang baru ribut ya? Bukan dari zaman Pak Jokowi baru menjabat menjadi wali kota Solo. Ya inilah para pembenci ya. Dengan isu apapun mereka terus menyerang Pak Jokowi ya. Isu ijazah palsu ini sebenarnya sudah lama ya. Dari tahun 2019. Tapi terus digulirkan oleh para pembenci ini dan dipercaya oleh orang-orang yang akal dan logikanya tidak jalan ya Bu. Seperti ini ya, seperti ibu ini ya. Makanya Bu, sebelum berkomentar mengenai isu ijazah palsu ini, gunakan akal dan pikiran dengan baik ya Bu. Ya lagian juga sih ya, biarpun UGM ya sudah menjelaskan kalau ijazah Pak Jokowi ini asli, bagi mereka-mereka para pembenci tetap tidak akan percaya ya, karena akal dan logika mereka itu tidak jalan ya. Iya, jadi saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh netizen barusan ya. Intinya isu ijazah palsu itu adalah isu murahan yang sengaja digulirkan oleh mereka ya kan, mereka ini ya ya itulah ya kan. RT 16, RW 24 gitu kan. Ya, itu adalah mereka-mereka yang apa namanya? Yang suka ya menggoreng-goreng isu begitu. Nah, kenapa isu ijazah palsu ini bergulir kembali? Menurut saya ini adalah isu yang paling mudah digoreng ya. Karena banyak sekali bertebaran ijazah fotokopi ijazah Jokowi yang memang ya patut dicurigai ketidakasliannya. Sekali lagi loh ya, saya katakan patut dicurigai ketidakasliannya, tetapi sebetulnya itu asli gitu loh. Cuma patut dicurigai. Nah, karena patut dicurigai, nah mereka menganggap ini mudah sekali digoreng untuk menyesatkan, untuk menggiring opini sebagian besar masyarakat agar membenci Pak Jokowi. Jadinya isu yang sudah lama bergulir itu saat ini ya di-recycle kembali ya, didaur ulang. Aduh, nggak kreatif kali menurut saya. Lanjut. DRS begitu mendaftarkan presiden jadi insinyur, dari mana asalnya? Gerombolan ya khusus masalah ijazah Pak Jokowi. Kawan ini bilang ya, Pak Jokowi itu kan waktu mendaftarkan menjadi wali kota, Pak Jokowi itu gelarnya Dr. Andes. Begitu mendaftar jadi presiden, gelarnya jadi insinyur. Dia bilang dari mana asalnya si tukang kayu menjadi insinyur. Terus dia bilang kalau buat perabotan memang bisa ya dirubah-rubah.
Terus kata dia, tapi identitas jati diri tidak bisa dirubah. Habis itu dia bilang lah macam-macam ya kan, Pak Jokowi itu penuh dengan kebohongan, macam-macam kebohongan Jokowi, sampai mobil SMK, itu dia sebut juga, ya kan? Terus dia bilang dia kasih imbauan kepada Kapolri. Kau siapa mau ngasih imbauan kepada Kapolri? Dia bilang juga kan Jokowi ini banyak melakukan pelanggaran, termasuk pelanggaran konstitusi, pelanggaran HAM, ya, macam-macam lah. Terus dia pakai bahasa Inggris lagi. Dia bilang orang Barat bilang bring supply with you go. Habis itu bring treaty when you di. Padahal dia sendiri gak ngerti ya ngomong apa orang Barat. Yang artinya kata dia jika Anda bepergian bawalah bekal, jika Anda mati bawalah amal. Lucu aja nengok orang ini. Ada juga di video saya yang komen kan, coba jelaskan kenapa Jokowi mendaftar jadi wali kota itu titelnya Dr. Andes, terus mendaftar jadi presiden itu titelnya insinyur. Biar sini ku jelaskan sama kau, ya. Joko Widodo sewaktu mencalonkan diri menjadi wali kota itu titelnya insinyur, tidak pernah berubah. Yang dibilang Dr. Andes itu sewaktu Joko Widodo ya menjadi wali kota Solo, dia mengunjungi PT Sritek. PT Sritek ini bisa jadi mereka salah ya menyebut gelar titelnya Bapak Jokowi. Mereka bikin di situ Dr. Andes. Ataupun pihak pembenci dari Pak Jokowi yang mengedit menjadi Dr. Andes supaya ada gorengan untuk Pak Jokowi. Pak Jokowi kan udah bilang isu kalian ini jajah, isu murahan, kata Pak Jokowi. Habis itu kan menuduh orang ijazahnya palsu. Tapi kau tak punya bukti. Kau yang menuduh, kau yang membuktikan. Ini kalian berbondong-bondong minta, apa sih susahnya, tunjukkan aja ijazahnya. Ya nggak gitu sistemnya. Tiap kali kau menuduh orang ijazahnya palsu, kau dulu tunjukkan nih ijazah palsunya. Ya buktinya, barulah ditunjukkan ijazah aslinya. Jadi isu kalian ini, ya kan, kalian goreng-goreng sampai kiamat. Nanti kalau kalian metong juga, meninggal, kalian pertanggungjawabkan juga fitnahan kalian ini ke Pak Jokowi. Seorang Joko Widodo bukan gila hormat, bukan gila pangkat. Kalau Jokowi mau 21 kali ya perguruan tinggi baik dalam negeri maupun luar negeri menawarkan Jokowi gelar doktor honoris causa, tapi Jokowi menolaknya. Jokowi tidak perlu titel. Yang diinginkan Jokowi, rakyat Indonesia mencintainya karena kerja kerasnya membangun negara Republik Indonesia ini. Itu gelar yang dia mau, bukan gelar dokter lah, profesor lah, nggak penting kalau nggak tahu kerja. Kalian ini berapa banyak gelar kalian, tapi apa? Nggak bermanfaat untuk masyarakat. Sia-sia gelar yang kalian ambil. Kalau hanya memfitnah saja, membuat kekacauan di negara Republik Indonesia ini. Tujuan kalian kan sebenarnya gampang. Pertama, menjatuhkan nama Pak Jokowi biar di 2029 orang tidak percaya lagi sama Pak Jokowi. Jadi siapa presiden nanti yang diusung Pak Jokowi, otomatis kan masyarakat Indonesia tak percaya lagi. Itu pertama. Yang kedua, seandainya ya kalian bilang Jokowi ini ijazahnya palsu, otomatis kan kebijakan Pak Jokowi selama dia menjadi presiden itu otomatis akan tidak berlaku. Kayak ya dihapuskannya FPI dan HTI, otomatis kan tak berlaku. Jadi HTI sama FPI bangkit lagi lah. Kalian semua ini ya anak-anak buah FPI, mantan FPI, HTI yang menginginkan negara ini menjadi negara khilafah. Jadi segala macam cara kalian fitnah. Karena kalian tahu ya politik di Indonesia ini ya
Pak Jokowi itu masih kuat, masih dipercaya masyarakat. Nama dia itu masih dipercaya sama rakyat Indonesia. Itu yang mau kalian goyang, tapi nggak bisa juga. Jadi buat kau, ya nggak usah pakai ayat-ayat Al-Quran seolah-olah kau ini alim, ya kan, bilang orang nanti dipertanggungjawabkan sewaktu kita meninggal amal ibadah. Ya iyalah, semua orang akan mempertanggungjawabkan amal ibadahnya. Kau tuh pikirkan, tukang fitnah, ya nanti kalau kau meninggal di kuburan ditanya, kenapa kerja kau di dunia ini hanya memfitnah orang aja, terutama memfitnah pemimpin di negara Republik Indonesia ini. Jangan berkedok agama, tapi yang keluar kata-kata cuman fitnahan murahan. Gak sadar diri kalian. Jadi buat seluruh Indonesia, ya jangan percaya dengan orang ini. Mereka bilang dulu Jokowi bergelar Dr. Andes waktu mendaftarkan diri menjadi wali kota, itu bohong. Joko Widodo mendaftar wali kota Solo, gelar titelnya itu insinyur. Dr. Andes itu, ya, sewaktu Jokowi mengunjungi PT Sritek, mereka entah salah tulis titel Pak Jokowi ataupun ada yang mengeditnya. Jadi Jokowi tidak pernah membuat gelar dia itu Dr. Andes. Gelar yang Jokowi sematkan waktu dia mencalonkan diri menjadi wali kota, gubernur, dan presiden itu adalah insinyur. Dan buat kau, ya, kau kan menghina nih si tukang kayu menjadi insinyur. Tukang kayu itu, ya, menjadi insinyur bahkan menjadi presiden di negara Republik Indonesia ini. Sementara kau apa? Sekalipun profesor, titel kau, ya, nggak bermanfaat bagi masyarakat banyak, khususnya rakyat Indonesia. Bercermin diri dulu kalian semua. Manusia-manusia sampah seperti kalian gini tak pantas untuk tinggal berkoar-koar di negara Republik Indonesia ini. Cuma buat kegaduhan. Begini loh Pak, ya kan? Anda kok bingung-bingung ya. Mohon maaf teman-teman ya, saya tidak mengomentari pendapatnya Ibu Yohana yang cukup panjang barusan ya, karena apa yang disampaikan oleh Ibu Yohana sudah cukup panjang dan detail dan juga mendalam ya, daging semua ya toh. Jadi nggak perlu saya komentari karena teman-teman sudah pasti mengerti. Saya cuma ingin mengomentari pernyataan si Sudrun bagian depannya. Kok bisa ya kan, ketika mencalonkan diri sebagai bupati, sebagai wali kota Solo, gelarnya DRS, kemudian berubah menjadi insinyur ya kan. Lah, ngapain ditanyakan kepada Pak Jokowi? Kalau Anda menganggap bahwa Pak Jokowi ini sedang berbohong, ya sedang memanipulasi penuh dengan kepalsuan, ya nggak usah ditanya Pak Jokowi. Silahkan cek saja gelar insinyur ini diberikan oleh universitas apa. Nah, ketika sudah tahu, oh Universitas Gajah Mada misalnya, Universitas UGM misalnya, universitas ini AIUBC misalnya ya kan. Lah, konfirmasi ke pihak kampus, apakah benar pihak kampus ini telah memberikan gelar kepada Pak Jokowi insinyur. Lah kalau misalnya pihak kampus mengiyakan, lah persoalannya di mana Pak? Coba bayangin ya kan, saya gagal paham loh ya kan. Gelar itu diberikan ya, diterbitkan ya, dianugerahkan oleh lembaga pendidikan yang diberi kewenangan oleh negara ya, yang sah gitu loh. Misalnya UGM itu diberi kewenangan membuka jurusan ilmu insinyur kehutanan misalnya. Maka UGM itu memiliki kewenangan untuk memberikan gelar kepada mahasiswa yang sudah dinyatakan lulus, gelar insinyur. Lah, persoalannya di mana? Kalau ternyata pihak UGM mengklarifikasi bahwa benar-benar memberikan gelar itu. Lah kok bingung saya gitu loh. Ya intinya kalau Anda meragukan gelar insinyur Pak Jokowi, bukan Pak Jokowinya yang Anda salahkan, ya kan? Coba itu Anda cek kepada UGM apakah benar-benar memberikan gelar itu ataukah tidak. Kalau tidak pernah memberikan gelar itu, Pak Jokowi mau melakukan pemalsuan gitu loh. Aduh, lanjut. Presiden Joko Widodo Selasa pagi menghadiri Dies Natalis Universitas Gajah Mada di Yogyakarta. Di hadapan ribuan hadirin, Jokowi mengaku kehadirannya ini menggugah kenangannya saat kuliah di UGM.
Hadir sebagai pembicara dalam Disnatalis UGM ke-68, Presiden Joko Widodo membuka kuliah umum dengan membeberkan kenangannya selama kuliah. Masuk UGM pada 1980, Jokowi mengaku berambut gondrong dan mengenakan celana cutbray. Ketika saya masuk ke kampus kita yang kita cintai ini, kenangan saya kembali 37 tahun yang lalu. Sebagai mahasiswa yang rambutnya gondrong, celananya cutbray. Sontak ribuan hadirin pun tergelak sambil bertepuk tangan. Seolah ingin meyakinkan para mahasiswa yang juga hadir, Jokowi pun meminta agar foto-fotonya ditampilkan di layar. Coba ibu-ibu maju ke depan satu saja. Coba sebentar, gambar yang ketiga tapi jangan dilingkari merah. Baik, terima kasih. Sepertinya saya pernah melihat dua dari kiri. Nomor yang paling atas nomor 2 dari kiri. Oh ya betul. Apa? Sepeda? Hanya nunjuk gitu aja minta sepeda. Selain menjadi pembicara, Presiden Joko Widodo juga menyempatkan diri menyambangi Fakultas Kehutanan. Berjalan kaki dari Geraha Sabah Pramana, Presiden Jokowi tiba di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada disambut kapak rimba, kelompok supporter yang didirikan mahasiswa Fakultas Kehutanan. Seperti membalas pidato dekan Fakultas Kehutanan yang menyebut nomor induk mahasiswa, Jokowi pun membuka pidato dengan menyebut nomor induk mahasiswa 1601. Mendadak sontak para dosen, mahasiswa dan hadirin yang mendengarkan riuh tertawa. Di tengah pidato, Jokowi juga meminta Kasmujo yang menjadi dosen pembimbing skripsinya untuk maju. Yang pertama saya ingin menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada dosen pembimbing saya, Bapak Kasmujo. Tadi ada tadi. Ke depan Pak Kasmujo. Beliau itu dulu waktu membimbing saya, seingat saya galak sekali. Galak sekali, saya masih ingat galak sekali. Tapi sekarang saya melihat beliau sangat bijak. Ya, teman-teman ya, yang barusan kita saksikan ini sudah terjadi kurang lebih 8 tahun yang lalu ya. Ini menunjukkan apa? Bahwa isu ijazah palsu ini sudah bergulir selama 8 tahun tanpa bisa dibuktikan. Coba bayangin. Kalau memang Pak Jokowi itu ijazahnya palsu, apakah mungkin ya isu ijazah palsu yang digulirkan oleh kelompok-kelompok Sudrun, Badrun, dan lain sebagainya itu ya, yang saat ini bertambah, digelorakan oleh para warga RT 16, itu bisa bertahan sampai 8 tahun. Nggak mungkin lah, nggak mungkin. Apalagi saat ini Jokowi sudah tidak lagi menjadi presiden. Kalau memang mereka memiliki bukti bahwa Jokowi itu ijazahnya palsu, mereka akan bisa membuktikannya dalam hitungan hari atau maksimal bulan. Tapi faktanya saat ini sudah menginjak angka 8 tahun lebih. Ya. Jadi itu barusan tadi itu yang kita lihat itu video 2017 loh, bayangin. Periode pertama kepemimpinan Jokowi. Dan sampai saat ini tuduhannya sama, di-recycle, didaur ulang, tapi sama juga. Mereka nggak pernah bisa membuktikan. Aduh, kocak. Ya, teman-teman ya, sudah kita saksikan bersama beberapa video yang sudah kami sajikan. Tadi di bagian depan kita lihat bersama video tentang respon Jokowi yang menyebut bahwa isu ijazah palsu adalah fitnah murahan ya. Betul ya? Itu adalah fitnah murahan. Apalagi tadi juga sudah ada klarifikasi pihak mantan KPU yang dulu mengecek syarat administrasi Jokowi ketika mencalonkan diri sebagai gubernur Jakarta,
dan Presiden Indonesia periode pertama. Kesimpulannya adalah ijazah Jokowi asli bukan palsu. Kalau masih dituduh palsu, maka mereka perlu memeriksakan diri ke Pak Purnomo. Oke, teman-teman. Konten yang baru saja kita saksikan ini adalah tentang isu ijazah palsu yang hingga kini tidak surut-surut. Ya, isu ini bergulir sudah hampir 10 tahun dan sejak dulu sudah dibantah oleh berbagai pihak terkait termasuk rekan sekolah. Tapi nggak tahu kenapa kok akhir-akhir ini hangat lagi isu tersebut, dan walaupun sudah diklarifikasi berkali-kali oleh pihak yang menerbitkan ijazah, dalam hal ini adalah UGM, tetap para golongan manusia dungu dengan EQ di bawah 78 tersebut menganggap ijazah Jokowi palsu. Teruslah ngelindur drone ya, jangan bangun-bangun, oke? Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda, silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.